Kalian pasti sering dengar kan istilah ASN? Ya, ASN, singkatan dari Aparatur Sipil Negara. Tapi, kalian sendiri udah kenal belum sama apa itu profesi ASN? Nah, bagi kalian yang ingin lebih paham tentang apa itu profesi ASN, kita bakal cari tahu dulu sama pengertian ASN yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dari pengertian tadi, kita jadi tahu kalau ASN terdiri dari dua status, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, mengenai hal tersebut dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. Tadi kita udah tahu kalau ASN itu ada dua jenis. Sekarang, kalian pasti masih mikir apa sih yang bikin PNS dan P3K itu beda? Biar lebih paham, kita kenalan dulu sama PNS dan P3K. Pengertian PNS dan P3K disebutkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengertiannya nih, pegawai negeri sipil merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. PNS dan P3K memiliki peran dan fungsi yang setara sebagai ASN. Begitu juga dengan hak yang diterima oleh PNS dan P3K. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ada beberapa perbedaan antara PNS dan juga P3K. Dalam pasal 21 disebutkan bahwa hak bagi PNS meliputi gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kemudian cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, serta pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan hak P3K disebutkan pada pasal 22 yang berupa gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Nah, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini jelas ya, ada satu hak yang membedakan antara PNS dan juga P3K, yaitu terkait dengan adanya pensiun dan jaminan hari tua. Nah, dalam hal manajemen kepegawaian terhadap perbedaan mendasar antara PNS dan P3K. Yuk, kita cari tahu apa aja sih perbedaannya. Yang pertama, yaitu dasar hukum. Dasar hukum pembinaan pegawai negeri sipil itu diatur pada PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Sedangkan dasar hukum pembinaan P3K terdapat pada PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang kedua nih, yaitu status kepegawaian. Bagi PNS, pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap dan menerima hak pensiun. Nah, jadi di sini jelas status kepegawaian PNS yaitu merupakan pegawai tetap dan menerima hak pensiun. Sedangkan untuk P3K yaitu pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja dan tanpa hak pensiun. Jadi status kepegawaiannya jelas nih bahwa seorang P3K itu diangkat dengan perjanjian kerja dalam kurun waktu tertentu dan tidak mendapatkan hak pensiun. Berikutnya yang ketiga adalah syarat usia.
Kita bisa lihat di sini bahwa PNS pada saat pendaftaran usia paling rendah yaitu 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Hal ini diatur pada pasal 23 ayat 1 huruf A pada PP 11 tahun 2017. Sedangkan untuk P3K, pada saat pendaftaran, usia paling rendah yaitu 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia jabatan. Jadi, untuk P3K, jenjang usia pada saat pendaftaran ini lebih jauh ya daripada PNS. Jika PNS maksimal itu 35 tahun, P3K usia maksimal pada saat mendaftar yaitu 1 tahun sebelum batas usia jabatan. Misalnya nih, untuk usia jabatan batas pensiunnya ada di usia 58 tahun, berarti pada saat calon pelamar tersebut berusia 57 tahun masih diperbolehkan untuk mendaftar. Nah, aturannya ada pada pasal 16 huruf A, PP 49 tahun 2018. Kemudian, yang keempat adalah jenjang jabatan. Nah, kita bisa lihat di sini ada jenjang jabatan yang bisa diisi oleh PNS maupun P3K. Untuk PNS, dapat mengisi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Hal ini diatur pada pasal 7 PP 11 tahun 2017. Untuk P3K, jabatan yang dapat diisi yaitu jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan utama. Dan diatur pada pasal 2 ayat 1 PP 49 tahun 2018. Nah, yang kelima yaitu masa kerja. PNS memiliki batas usia pensiun 58 tahun untuk pejabat administrasi dan 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi. Serta batas usia pensiun bagi pejabat fungsional sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini diatur pada pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sedangkan P3K, masa hubungan perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jangka waktu perjanjian berakhir apabila telah mencapai batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki. Hal ini diatur pada pasal 54 PP nomor 49 tahun 2018. Nah, tadi kita udah tahu ya, 5 perbedaan antara PNS dan juga P3K. Jika kalian ingin tahu lebih banyak informasi kepegawaian lainnya, ikuti terus kelas kepegawaian di seri berikutnya.